Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, semuanya hadir ya. Mutiara, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Andianisa, Nurul Hasana Nasir, Aulia, Widya, Jalil, Mutmainah, Afilita ya. Semuanya hadir ya, Nak? Ya, itu berarti Ya, Bu. kita semua dalam keadaan sehat dan itu harus kita syukuri. Nah, anak-anakku, hari ini kita belajar melalui Zoom lagi ya, Nak, karena berhubung masih dalam suasana pandemi, kita tidak bisa bertatap langsung di sekolah. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bisani ilman fa warsukani fahma waj'alni minas solihin. Amin. Terima kasih ya, Nak. Nah, anak-anakku, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, anak-anakku, selama di rumah, Ibu Guru ingin bertanya, siapa yang sedang baca buku? Siapa? Ica, Nuraisyah biasa baca buku, Nak? Ya, Bu. Ah? Buku pelajaran. Ya, buku pelajaran. Selain buku pelajaran, ada yang biasa baca buku cerita atau baca buku pantun? Jalil mungkin. Baca apa, Nak? Buku dongeng. Ya, buku dongeng, buku pantun. Nah, anak-anakku, hari ini materi kita juga ada materi tentang pantun. Jadi, selama di rumah, Ibu harap kalian semua itu betul-betul belajar menggunakan waktunya sebaik mungkin. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, supaya kita tetap semangat. Semuanya semangat? Semangat. Nah, anak-anakku, mari kita menyanyi bersama-sama, oke? Garuda Pancasila. Di dalam dapat makna bahwa kita harus berjuang, kita harus setia kepada Pancasila. Nah, anak-anakku juga harus menanamkan itu. Kalian itu harus betul-betul berjuang. Di masa pandemi ini kita berjuang melawan pandemi dan kalian juga harus bersungguh-sungguh belajar agar apa yang kalian cita-citakan dapat kalian raih. Nah, anak-anakku, di sini kita akan masuk ke tema 4 dengan materi sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, namun sebelum masuk ke materi, Ibu Guru ingin mengingatkan, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang udara bersih. Ada yang masih ingat bagaimana cara menjaga agar udara tetap bersih? Tidak merokok tidak merokok dalam ruangan, tidak membakar sampah karena semua itu akan menyebabkan polusi udara. Nah, apabila udara berpolusi itu menandakan bahwa udara tidak sehat. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, anak-anakku bisa lihat di sini, Nak. Tujuan pembelajarannya itu
Yang pertama, melalui media daring seperti saat ini kita belajar melalui Zoom, kalian mampu nanti mengidentifikasi organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia setelah melihat video dari Ibu. Setelah itu kalian akan berkreasi menggambarkan cara kerja organ peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, nanti Ibu juga akan menampilkan media tentang materi pantun dan kita akan menganalisis sebuah pantun. Apakah dia sudah masuk ke dalam ciri-ciri pantun atau belum. Oke, sudah siap? Masuk ke materi? Masih semangat? Semangat, semangat. Yes. Nah, anak-anakku, di sini Ibu ada pantun. Jalil, silahkan baca pantunnya, Nak. Hendaknya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Ya, mantap. Hebat, hebat. Nah, jadi anak-anakku, di sini kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Jangan sampai nanti sakit baru mau berobat, karena kesehatan itu sangat penting. Ini juga berhubungan dengan materi kita tentang peredaran darah. Nah, setelah nanti mengamati video dari Ibu, kalian harus mengetahui organ-organ dalam tubuh kita. Kita harus bagaimana cara menjaganya. Oke, Nak? Mengerti? Nah, oke. Nah, anak-anakku, di sini Ibu punya video ya tentang peredaran darah. Nah, anak-anakku perhatikan dengan baik ya videonya. Setelah ini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan kalian harus menjawabnya karena yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu ya. Mengerti? Oke. Ayo kita lihat sama-sama ya. Selamat menyaksikan. Bu. Anak, silahkan amati video berikut. Perjalananku dimulai dari bilik kiri menuju aorta. Aorta adalah pembuluh darah nadi yang terbesar. Kemudian aku menuju arteri. Dari arteri, aku menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, aku akan melepaskan seluruh oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, setelah itu aku ke vena dengan membawa CO2. Kemudian, yang terakhir, aku berada di serambi kanan. Perjalananku dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis dengan membawa banyak karbon dioksida. Kemudian setelah itu aku menuju ke paru-paru untuk menggantikan karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian setelah itu aku sampai di vena pulmonalis. Yang terakhir aku kembali ke serambi kiri dengan membawa banyak oksigen. Nah, anak-anakku, itu tadi videonya sudah dilihat? Sudah. Nah, siap terima pertanyaan dari Ibu? Ya. Oke, nah ini pertanyaannya. Apa yang kalian lihat pada video tadi? Peredaran darah. Ya, ada peredaran darah. Peredaran darah ada dua. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah Ada peredaran darah besar. Nah, apa lagi? Ya, ada paru-paru. Apa lagi, Nak? Ya, ada jantung. Nah, jantung. Jantung itu ada 4 bagian. Apa bagian-bagian jantung? Ada? Serambi kanan. Ya, ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri. Ya, luar biasa. Semua anak-anakku hebat. Pokoknya semuanya dapat masuk dari Ibu. Nah, di sini Ibu sedang menampilkan tentang sistem peredaran darah. Ya, Nak. Nah, pada peredaran darah ini ada sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu darah mengalir dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru. Tepatnya dia melalui vena pulmonalis atau pembuluh balik menuju ke jantung, tepatnya di serambi kiri. Itu namanya peredaran darah kecil ya, Nak. Kalau peredaran darah besar itu, darah mengalir dari bilik kiri melalui arteri besar yang dikenal dengan aorta, kemudian ke seluruh tubuh melalui vena pulmonalis lagi kembali ke serambi kanan jantung. Sampai di sini mengerti?
Mengerti, Nak? Ngerti. Nah, di sini Ibu akan menampilkan gambar. Nah, gambar apa ini? Ini gambar organ peredaran darah pada manusia. Ya, pintar. Nah, di sini sudah jelas ya, Nak? Di sini ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Nah, di sini Ibu ada panahnya. Ini kan namanya, ini bagian yang di tengah ini adalah jantung. Ada serambi kanannya, ada bilik kanannya, ada serambi kiri, dan ada bilik kirinya. Nah, perhatikan tanda panahnya. Nah, ini darah kan mengalir. Dia mengalir mulai dari bilik kanan. Ini yang warna biru itu, dia menuju ke paru-paru. Kenapa berwarna biru, Nak? Karena darah mengandung karbon dioksida. Dia dibawa ke paru-paru itu untuk disuplai oksigen. Di sana nanti ada pertukaran antara darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Nah, di sini sudah berwarna merah, dibawa lagi ke jantung karena dia sudah mengandung oksigen yang menuju ke seluruh tubuh. Nanti kembali lagi ke jantung, tepatnya di serambi kanan. Oke, mengerti, Nak? Nah, di sini Ibu lagi ada pertanyaannya. Silahkan diperhatikan. Nah, anak-anakku, setelah mengamati gambar tadi, siapa yang dapat menyebutkan 3 organ peredaran darah pada manusia? Siapa? Ada apa? Paru-paru. Iya. Paru-paru. Ada paru-paru. Ada apa lagi, Nak? Ada jantung dan ada Pembuluh darah. Pembuluh Nah, darah. anak-anakku, ketiga organ itu dia itu memiliki fungsinya masing-masing di dalam tubuh kita. Nah, perhatikan materinya, Ibu tampilkan ya. Nah, di sini jantung, pembuluh darah, dan paru-paru itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, jantung itu dia berfungsi untuk memompa darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah dia sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi, pembuluh darah itu sudah termasuk tadi arterinya, venanya, sama aorta atau arteri besar, itu namanya pembuluh darah. Nah, untuk paru-paru sendiri, dia yang menyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi, anak-anakku, kapan disuplai oksigen itu darah? Pada saat peredaran darah kecil. Nah, anak-anakku sampai di sini sudah paham? Paham, Nak? Paham. Ya, alhamdulillah sudah paham. Nah, anak-anakku, untuk membuktikan bahwa di dalam tubuh kita itu ada peredaran darah, Ibu Guru ingin mengajak kalian untuk menghitung denyut nadi ya. Nah, pertama-tama goyang-goyangkan dulu badannya, Nak. Kiri kanan, coba. Iya. Nah, itu supaya ada pergerakan dalam tubuh kita. Nah, Ibu Guru tidak meminta kalian untuk beraktivitas bagaimana, karena kita hanya ingin membuktikan bahwa di dalam tubuh kita itu ada peredaran darah yang berlangsung. Nah, kenapa kita menghitung denyut nadi, Nak? Karena darah itu dipompa dari jantung melalui dia mengalir melalui arteri. Nah, sedangkan arteri itu adalah nama lain dari arteri itu nama lain dari pembuluh nadi. Jadi, apabila darah dipompa dari jantung, maka arteri kita juga akan berdenyut, sehingga denyutnya itu sama dengan denyut jantung kita. Nah, anak-anakku, pergelangan tangannya diperhatikan. Angkat pergelangan tangan kiri. Angkat pergelangan tangan kirinya, Nak. Iya. 3 jari kanan. Iya, kita tempelkan di pergelangan tangan. Kita rasakan denyut nadi kita secara perlahan-lahan. Kita rasakan selama 15 detik. Ayo kita hitung sama-sama. Dimulai dari sekarang. Bagaimana, Ibu Guru sudah? Yang lain sudah? Berapa kali, Dak? Berapa kali? Sudah. 15. Ya, ada 15 kali. Ada yang berapa kali? 19. Ada yang 19. Ada yang
20 ya anak-anakku. Kenapa berbeda-beda? Karena mungkin pada saat ini ada yang denyut nadinya itu lebih cepat, ada yang biasa-biasa saja, tergantung dari kondisi kalian. Jadi anak-anakku hasilnya tadi misalnya 15, itu nanti kalian kalikan 4, maka itu hasilnya selama 1 menit. Tadi cuma 15. Jadi 15 itu kali 4 sama dengan 60 kali per menit. Anak-anakku sudah bisa menghitung sendiri kan? Sudah bisa? Sudah. Ya. Nah, anak-anakku kalau kalian sudah paham, kalian itu bisa menghitungnya sendiri ya. Nah, anak-anakku di sini, Ibu punya pantun lagi. Nah, pantunnya Ibu ini adalah sebuah pantun tentang kesehatan. Nah, anak-anakku, kenapa Ibu berikan pantun kesehatan? Karena untuk mensyukuri kesehatan kita, untuk mensyukuri nikmat Tuhan, kita itu dapat menuangkannya dalam bentuk tulisan. Bisa dalam pantun, bisa berbentuk puisi, dan bisa berbentuk kena. Siapa yang ingin membaca pantun yang Ibu tampilkan? Jalil tadi sudah, Nak. Widya mungkin. Ya, silahkan baca pantunnya, Widya. Widya dengar Ibu. Ya. Minum teh selalu sambil ngamil boleh juga. Hendaklah kita selalu ingat kesehatan berharga. Nah, keren, mantap. Widya sudah bagus dalam membacanya, Nak. Ya, ini adalah pantun tentang kesehatan. Kita harus selalu ingat, Nak, bahwa kesehatan itu sangatlah berharga. Jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga organ-organ peredaran darah dalam tubuh kita. Nah, anak-anakku mungkin bertanya-tanya, sebenarnya pantun itu apa? Nah, di sini Ibu akan menampilkan materi tentang pantun ya. Nah, silahkan amati baik-baik materinya. Setelah ini kita akan menganalisis pantun secara bersama-sama ya. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang loh teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih ciri-ciri pantun. Ayo teman-teman, masih ingat nggak ada berapa ciri pantun? Iya betul, jawabannya ada 4 ciri pantun. Ciri pantun yang pertama yaitu tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di samping. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu terdapat 8-12 suku kata di tiap barisnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, mulanya pantun cenderung tidak dituliskan loh, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isinya. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Ayo kita coba hitung, di baris pertama ada berapa suku katakah? Ya betul, ada 10 suku kata. Pergi ke pasar membeli anggur. Nah, untuk baris selanjutnya bisa teman-teman hitung sendiri ya. Oke, ciri yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Baris 1 dan kedua disebut sampiran, dan baris 3 serta 4 disebut isi. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di barisan pertama dan kedua ya teman-teman. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi barisan ketiga sampai keempat. Jadi ingat, jangan sampai tertukar. Dan ciri pantun yang terakhir atau yang keempat yaitu bersajak atau berima ABAB.
Yang dimaksud dengan rima ABAB atau sajak ABAB adalah ada kesamaan bunyi antara baris yang pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Jadi selalu berpasang-pasangan ya teman-teman. Sampiran baris ke-1 pasti berpasangan dengan isi baris ketiga. Nah, kita lihat contohnya, pergi ke pasar membeli anggur. Kemudian baris yang ketiga, menangis mayat di pintu kubur. Ada kesamaan bunyi pada kata terakhirnya, anggur, kubur. Jadi patokannya ada di 1 sampai 3 huruf kata terakhir. Nah, anak-anakku sudah lihat videonya? Sudah. Nah, Nurul Hasanah Nasir tadi malam begadang ya, Nak? Kenapa mengantuk? Sudah sarapan? Ya. Nah, semuanya Sudah. semangat. Semangat semua dulu. Semangat, semangat. Yeay. Jadi Ibu Guru tidak mau lagi ada melihat ada yang mengantuk. Ibu Guru pantau ya dari sini, meskipun kita belajarnya melalui Zoom. Ibu bisa lihat ya siapa yang mengantuk, siapa yang memperhatikan, oke? Sasi semangat. Semangat, Nak. Semangat. Ya, Bu. nah, anak-anakku, itu tadi materi tentang pantun. Nah, jadi setelah melihat tadi, kalian itu sudah tahu bahwa pantun itu adalah salah satu jenis sisi lama yang sangat luas dikenal dengan bahasa-bahasa Nusantara. Kenapa dia menggunakan bahasa-bahasa Nusantara? Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa pantun itu merupakan salah satu cara mengungkapkan rasa syukur kita. Jadi orang-orang itu biasa menuangkannya dalam pantun. Jadi bahasanya tergantung juga dari para penulis pantun itu. Mengerti kan? Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah pantun ya. Nah, kita akan menganalisis sama-sama pantunnya. Apakah pantun yang Ibu tampilkan ini sudah memiliki ciri-ciri pantun yang sudah disebutkan tadi atau belum ya? Nah, di sini burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Jangan lupa makan bergizi. Ya, agar tubuh sehat dan bugar. Nah, anak-anakku perhatikan di sini pantunnya Ibu ada berapa baris sih? Ada berapa baris? 4. Ya, ada. Dan itu merupakan ciri-ciri pantun yang pertama, bahwa pantun terdiri dari 4 baris atau 4 baris. Nah, bagaimana dengan sampirannya? Apakah pantun yang Ibu tampilkan ini memiliki sampiran atau isi? Memiliki tidak? Iya, memiliki. Jadi baris pertama, kedua ini adalah sampiran dan 3, 4 ini adalah isi. Antara sampiran dan isi itu memiliki kesamaan bunyi. Misalnya burung pipit makannya biji. Nah, pasangannya itu baris ketiga. Jangan lupa makan bergizi. Mengerti? Jadi sudah ada sampiran sama isi ya. Nah, di sini bagaimana dengan suku katanya, Nak? Kita hitung sama-sama ya. Baris pertama dulu Ibu kasih contoh, misalnya burung pipit makannya biji itu berapa? Angkat tangannya semua. Burung pipit makannya biji. Berapa, Nak? Ada 9. Berarti ya masuk ke dalam ciri-ciri pantun. Tidak lebih dari 12 suku kata. Nah, baris kedua siapa yang mau membantu Ibu menghitungnya? Siapa? Mutmainah, angkat tangan silakan, Nak. Burung kolibri makannya nektar. Berapa, Nak? Ya, ada 10. Berarti dia juga tidak lebih dari 12. Nah, baris ketiga siapa lagi yang mau? Siapa? Jalil silahkan.
Berapa, Nak? Jangan lupa makan bergizi. Berarti 9. Ya, hebat. Yang baris keempat, Aulia silahkan mungkin, Nak. Bisa? Agar tubuh sehat dan bugar. Berapa? Berapa? Ya, 9 juga. Jadi kesemuanya itu mulai dari baris pertama sampai keempat semuanya masuk ke dalam ciri-ciri pantun. Nah, bagaimana dengan sajaknya? Apakah ada kesamaan bunyi antara baris pertama, ketiga, kedua, dan keempat? Kita lihat ya. Burung pipit makannya biji. Pada akhirnya dia di sini dia menggunakan huruf I ya, bunyi ya. Burung kolibri makannya nektar, berarti ujungnya ini huruf R. Sedangkan yang ketiga, jangan lupa makan bergizi. I. Jangan lupa agar tubuh sehat dan bugar, berarti dia R. Karena dia bergantian Dina, I, R berarti dia bersajak A, B. Sampai di sini sudah mengerti? Apabila Ibu nanti kasih tugas untuk menganalisis pantun, kalian sudah bisa. Kalian semua sudah hebat. Masih semangat tidak? Semangat ya? Semangat. Yes, oke. Anak-anakku di sini, Ibu Guru tadi sudah mengirimkan LKPD ya di grup WhatsApp. Sudah lihat, Nak? Nah, anak-anakku silakan kerjakan. Ibu berikan waktu ya. Boleh matikan dulu kameranya sambil mengerjakan. Nanti setelah selesai nyalakan kameranya lagi. Oke? Kerjakan ya, Nak. Silakan matikan kameranya sekarang. Kerjakan tugasnya. Karena nanti kalian susah jika harus melihat HP sambil ini. Oke? Ibu tunggu tugasnya ya. Ibu kasih waktu. Nanti yang sudah selesai langsung aktifkan kamera ya. Kirim ke Ibu. Nanti Ibu buka di HP-nya Ibu. Widya sudah selesai? Sudah, Widya sudah selesai. Siapa lagi, Nak? Widya silahkan dikirim ke WA-nya Ibu. Kalau sudah selesai nanti Ibu langsung lihat-lihat dulu. Sudah bagaimana pekerjaannya, apa sudah betul. Ibu buka handphone ya, kalian kirim di WhatsApp pribadinya Ibu. Ya, tugasnya Widya sudah masuk. Oke, Mutmainah juga sudah masuk. Nuraisha, oke, sudah ada juga, Nak. Jalil, oke, semuanya hebat ya, pekerjaannya sudah bagus. Ini nih pekerjaannya. Ya, ini Bu Guru, lihatkan pekerjaannya ini sudah bagus ya. Semuanya sudah selesai ya? Siapa lagi belum? Mutiara belum aktif kamera, berarti belum selesai ya. Sudah aktif semuanya sudah ya? Ibu cek. Oke. Olia sama Konita. Anak-anakku bagaimana tadi waktu mengerjakan tugas? Bisa? Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Bisa. Nah, anak-anakku, siapa yang diantara kalian yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi hari ini? Siapa yang bisa? Widya mungkin. Widya, hari ini kita belajar apa, Nak? Apa yang Widya bisa simpulkan dari materi hari ini? Kita belajar apa? Pantun. Ya, kita belajar pantun. Belajar apa lagi, Nak? Ya, kita belajar manusia. pantun dan peredaran darah pada manusia. Hebat semua. Anak-anakku berarti semuanya memperhatikan ya pada saat Ibu menjelaskan. Nah,
betul sekali yang dikatakan tadi Widya bahwa hari ini itu kita belajar tentang organ peredaran darah pada manusia, di mana di situ ada jantung ya Nas, seperti yang Ibu tampilkan. Jantung memiliki 4 bagian, ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, dan ada bilik kiri. Nah, selain itu ada apa? Apa namanya ini? Ya, ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu terdiri dari arteri, ada vena, aorta di. Nah, ada juga paru-paru. Paru-paru inilah tempatnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selain itu kita juga belajar tentang pantun. Ciri-ciri pantun itu apa? Ciri-ciri pantun itu ada 4 ya Nak. Kita juga tadi sudah menganalisis pantun sama-sama. Nah, anak-anakku, bagaimana hari ini? Materinya sudah mengerti kan? Ya, di sini tampilkan gambar. Nah, anak-anakku, bagaimana gambarnya? Sudah bisa lihat ini gambar pertama, gambar apa? Senang. Yang kedua? Senang. Biasa saja. Nah, yang ketiga itu? Sedih. Nah, Ibu Guru tahu tidak apa tujuan Ibu Guru tampilkan gambar? Ibu Guru ingin melihat ekspresi kalian setelah belajar. Senang. Ya, kalau senang semuanya ekspresi senang. Ibu ingin lihat bagaimana ekspresi senangnya. Jalil, senangnya seperti apa? 1, 2, 3. Ya, senyum. Ya, luar biasa. Ibu Guru mau lihat yang lain. Mana senyumnya? Iya. Oke, alhamdulillah semuanya senang, berarti semuanya senang ya, semuanya menikmati pelajaran hari ini. Bagaimana Nak? Kalau belajar sambil melihat video-video itu membuat kita menjadi fokus. Nah, anak-anakku, karena kalian sudah paham, kalian sudah mengerjakan LKPD, jangan lupa Ibu Guru juga tadi kirim evaluasi ya. Kalian harus kerjakan evaluasinya melalui Google Form. Setelah itu kirim kembali ke Ibu ya, nanti Ibu Guru akan periksa. Mengerti? Mengerti. Nah, Ibu Guru juga ingin kasih PR 1 nomor. Nanti PR-nya itu dikerjakan di malam hari untuk mengisi waktu luang kalian. Kalian boleh minta tolong sama ibu atau kakak untuk membantu mengerjakan. Hanya membantu, bukan orang tua yang mengerjakan ya. Oke? Oke. Jadi usahakan anakku itu betul-betul belajar selama di rumah. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian ya Nak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Insya Allah bisa juga bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Semoga pandemi cepat berlalu ya, supaya kita bisa bertemu lagi di sekolah, bisa bertatap muka langsung, bisa berkomunikasi langsung, supaya lebih enak. Nah, anak-anakku, ibu guru ingin berpesan, meskipun masa pandemi, kalian harus tetap semangat, belajar di rumah. Ingat, jaga jarak, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan pakai masker apabila ingin keluar rumah. Nah, anak-anakku, ibu guru itu selalu mengingatkan tentang kesehatan. Kenapa? Karena saat ini memang situasinya lagi tidak baik. Jadi kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Seperti materi kita tadi, kita harus menjaga peredaran darah kita juga agar kita tetap sehat. Bagaimana? Sudah paham? Sehat. Oke anak-anak, sebelum Ibu akhiri kita berdoa dulu. Nah, ketua kelas silahkan pimpin lagi doanya Nak. Kita baca doa setelah belajar. Oke, silahkan Jalil. Amin. Anak-anakku, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.